Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dengan keadaan sehat. Nah, sekarang kakak di sini menjelaskan tutorial teknik SAP Management. Nah, pasti kalian kebingungan sih apa itu mengenai pengertian teknik SAP Management. Nah, untuk itu silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, pengertian teknik SAP Management. Nah, menurut Komalasari tahun 2011 halaman 180 mendefinisikan bahwa SAP Management merupakan suatu prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Gagasan pokok dari penilaian SAP Management adalah bahwa perubahan bisa dihadirkan dengan mengajar orang dalam menggunakan keterampilan menangani situasi bermasalah. Nah, yang selanjutnya ada tujuan teknik SAP Management. Nah, yang pertama, proses pengubahan tingkah laku dengan satu atau lebih strategi melalui pengelolaan tingkah laku internal dan eksternal individu pengubahan. Nah, yang kedua, penerimaan individu terhadap program perubahan perilaku menjadi syarat yang mendasar untuk menumbuhkan motivasi individu. Nah, yang ketiga ada generalisasi dan tetap mempertahankan hasil akhir dengan jalan mendorong individu untuk menerima tanggung jawab menjalankan strategi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang keempat, agar individu itu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar mencegah timbulnya perilaku yang buruk. Nah, yang selanjutnya ada tujuan khusus melakukan teknik SAP Management. Nah, secara garis besar, tujuan dilakukan teknik SAP Management ini yaitu untuk mengubah tingkah laku siswa secara permanen dengan cara pengelolaan diri, yaitu untuk mengatur perilakunya sendiri yang bermasalah pada diri sendiri ataupun orang lain untuk meninggalkan minat belajarnya. Nah, yang selanjutnya ada manfaat teknik SAP Management. Nah, manfaatnya ini yang pertama ada mengubah lingkungan fisik sehingga perilaku yang tidak dikehendaki sulit dan tidak mungkin dilaksanakan. Nah, yang kedua, mengubah lingkungan sosial sehingga lingkungan sosial ikut mengontrol tingkah laku konseli. Nah, yang ketiga, mengubah lingkungan atau kebiasaan sehingga menjadi perilaku yang tidak dikehendaki hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja. Nah, di sini ada tahap-tahapan mengenai teknik SAP Management. Nah, yang pertama ada SAP Monitoring. Nah, di mana pada tahap ini siswa diajak untuk dengan sengaja mengamati tingkah laku dirinya dan mencatat hal-hal yang didapat dari SAP Monitoring tersebut. Nah, yang kedua ada SAP Reward. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mempermudah siswa saat mengatur dan juga memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Nah, yang ketiga ada SAP Contracting. Nah, pada tahap ketiga ini dilanjutkan untuk mengevaluasi catatan pemantauan diri untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, yang keempat ada stimulus kontrol. Nah, pada tahap ini konselor dan siswa bersama-sama menganalisis faktor yang berdampak besar membuat siswa menjadi memiliki minat belajar yang rendah. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah teknik SAP Management. Nah, yang pertama ada assessment atau membangun hubungan. Nah, pada kegiatan ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang baik antara guru BK atau konselor dengan siswa. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada goal setting atau menetapkan tujuan. Nah, pada kegiatan ini dilanjutkan ke tahap goal setting, yaitu menetapkan tujuan akhir yang mana harus dapat dicapai oleh siswa saat konseling berlangsung. Nah, pada pertemuan ini guru BK dituntut untuk dapat membangun kehangatan dan komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga ada SAP Monitoring atau pemantauan diri. Nah, pada pertemuan ini dilanjutkan dengan menjelaskan tentang SAP Monitoring atau pemantauan diri kepada siswa. Nah, SAP Monitoring atau pemantauan diri adalah sebuah proses konseling di mana
siswa diminta untuk mengamati dan mencatat hal-hal yang ada dalam dirinya sendiri, baik dari interaksinya di lingkungan sekitarnya. Nah, yang keempat ada self rewards atau reinforcement positif. Nah, self reinforcement ini masing-masing dengan dibantu oleh guru BK. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini self reward ini sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah siswa saat mengatur dan juga memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Nah, pada pertemuan ini siswa diarahkan untuk melaporkan hasil dari catatan respon dari berbagai aktivitas yang dilakukan selama seminggu. Nah, yang kelima, self contracted atau perjanjian dengan diri sendiri. Nah, pada pertemuan ini dilanjutkan untuk mengevaluasi catatan pemantauan untuk meningkatkan minat belajar siswa pada minggu kedua dan minggu selanjutnya. Nah, yang keenam ada pemantauan kembali. Nah, pada pertemuan ini dilakukan pembicaraan yang santai dan nyaman bagi siswa dengan menanyakan perasaan yang dirasakan selama konseling berlangsung dan menanyakan apakah terdapat perubahan dan peningkatan dalam minat belajar yang dirasakan melalui konseling yang telah dilakukan oleh guru BK. Nah, pada yang selanjutnya, yang ketujuh, ada stimulus kontrol atau penguasaan terhadap rangsang. Nah, pada pertemuan ini dimulai dengan mengevaluasi hasil pemantauan diri siswa atau self-contracting yang dibuat siswa lalu membandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Apakah terjadi peningkatan minat belajar siswa ataukah tidak? Nah, yang ke-8 ada evaluasi akhir. Nah, pada pertemuan ini guru BK dan siswa melakukan evaluasi bersama bagaimana perjalanan konseling siswa dan progres selama melaksanakan konseling. Nah, baik, itu langkah-langkah dari teknik self management. Semoga adik-adik bisa mengimplementasikan di sehari-hari. Semoga adik-adik bisa mengimplementasikan di kegiatan sehari-hari adik dan bisa berguna ke depannya. Baik, terima kasih.